Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah Pak Prof telah berkenan hadir juga untuk kita perdalam ilmu kita, dan spesial di suasana Ramadan ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan terapi ekonomi. Ini menarik nih Pak Prof. Ya. Tapi sebelum kita lanjut Pak Prof, saya ingin sapa dulu pemirsa di mana berada. Insyaallah Anda punya kelebihan rezeki, jangan lupa berikan sisihkan sedikit, terutama apalagi dalam Ramadan ini untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong insyaallah. Jangan lupa like, share, and subscribe kita punya channel YouTube ini. Semoga ada kelanjutan yang lebih baik insyaallah. Pak Prof, ini menarik. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah bicara tentang terapi zakat ekonomi, terapi ekonomi bagi amil zakat, mustahik. Nah, sekarang kita ingin perdalam terkait terapi ekonomi bagi amil zakat. Amil zakat. Nah, ini kita mungkin pemirsa ingin lebih dalam ini Pak. Ini kira-kira sasarannya bagaimana nih Pak Prof? Ya, memang menarik ya bahwa zakat itu adalah ibadah. Tapi bagi orang yang dipilih menjadi wajib zakat itu anugerah. Anugerah, Masya Allah. Tidak semua orang kan Tidak Pak Prof. semua orang, tidak semua orang ini melakukan itu terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Demikian juga kepada yang disebut dengan amil zakat, itu juga anugerah luar biasa. Itu Allah menolong mereka, Allah mengangkat derajat mereka. Karena disebutkan dalam Al-Quran Pak Prof ya. Ya, innamas 8 asnaf sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Itu yang berhak berkaitan dengan zakat. Jadi dia orang terhormat. Masya Allah. Ya. Orang terpercaya. Artinya memang begitu luar biasa perhatian. Luar biasa. Jadi yang punya harta itu terhormat juga. Ya. Terhormat di hadapan Allah. Kalau menempatkan hartanya pada posisi terhormat. Ini bagaimana maksudnya posisi terhormat? Harta Ya, kalau dia keluarkan zakat. Dia keluarkan infak. Kalau tidak justru jadi masalah. Iya betul benar. Nah, kalau amil ini saya kira itu pilihan. Tidak semua bisa. Nah, tentu saja dalam pilihannya itu ada legalitas, ya, secara administrasi seperti apa, ada surat keputusan diangkat. Dulu sebelum lahirnya undang-undang pengelolaan zakat, legalitas itu adalah legalitas sosial. Stempel sosial saja. Stempel sosial saja ya. Begitu masyarakat, ya itu bisa. Oh gitu. Iya. Sekarang ini tidak bisa. Tidak bisa, mana SK-nya, mana suratnya, siapa yang bertanggung jawab. Karena zakat ini sebenarnya adalah uang publik. Uang publik itu adalah uang bukan milik siapa-siapa, tetapi milik publik. Milik masyarakat. Milik umat ini. Milik umat gitu. Nah, dasar kerjanya mana? Ada surat keputusan. Makanya di Indonesia kita kenal dengan Badan Amil Zakat Nasional, ada lembaga Amil Zakat. Hanya 2 itu yang bisa melakukan itu. Nah, yang pertama, yang kedua adalah tentang memiliki kapasitas. Nggak punya kapasitas suruh jadi amil keluarkan SK nggak bisa. Iya. Itu penting Pak Prof. Saya kira penting, dan kita percaya ya bahwa Badan Amil Zakat, lembaga Amil Zakat sudah berpikir profesional, sudah pintar sekali, sudah bisa. Pasti dia melihat orang-orang siapa yang terpilih. Kita percaya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah leadership, memiliki kepemimpinan. Kalau hanya SK ada, orangnya juga bisa. Tetapi ini kepemimpinan ini menggerakkan orang. Kertas itu sesuatu yang statis, tapi harus digerakkan. Nah, gagasan-gagasan itu harus digerakkan. Karena ini bukan kerja orang per orang. Ini kerja institusi, kerja tim, menggerakkan orang ini ke sana, itu kan butuh. Menggerakkan muzaki nih Pak. Muzaki. Nah, sasaran kita kepada muzaki, penerima zakat. Kalau nggak mampu membuat jaringan ke muzaki,
maka bagaimana pendanaan gitu. Iya, ya. Jadi mitra kita itu adalah wajib zakat muzaki. Dia harus diposisikan dalam posisi yang seimbang. Iya, ya. Seharusnya pengetahuan tentang amil itu, tentang penggunaan dana itu, tentang pentingnya dana zakat itu sama dengan pengetahuan oleh pembayar zakat. Agniya muzaki itu. Dia juga harus paham seperti itu. Dia sudah paham. Kalau bisa lebih gesit itu pembayar zakat daripada amil. Tapi itu kan faktanya. Maka yang menjadi penghubung ini adalah amil. Nah, sekarang klasifikasi agniya itu atau pembayar zakat itu kan ada 3. Iya. Ada yang punya uang nggak mau bayar. Ya, ini yang parah nih. Ini punya uang nggak mau bayar macam-macam. Alasannya ya. Alasannya. Nah, yang kedua, ada punya uang, ya, tetapi dia bilang tunggu dulu. Bagaimana ini masih apalagi berpikir. Dalam jumlah yang besar Pak Prof. Iya. Dia mau bayar, dia hitung dulu ini. Tapi mau bayar itu kapan kita tidak tahu. Kalau tadi yang satu memang tidak mau bayar. Yang ketiga, yang begini ini kalau yang begitu itu menjadi tanggung jawab amil juga. Semua. Iya. Ada lagi. Iya. Ini yang paling bagus. Yang ketiga ini punya uang dan mau bayar. Alhamdulillah, alhamdulillah itu proaktif gitu Pak Prof. Nah, klasifikasi muzaki ini yang harus ditransformasikan oleh amil. Amin. Kalau dia hanya menunggu berarti dia hanya menunggu 30%. Itu yang disebut dengan harus punya leadership tuh Pak Prof. Itu yang harus. Itu yang kita maksud gitu. Menggerakkan kertas tadi. Menggerakkan kertas. Kalau kertas tidak bergerak bagaimana? Iya. Siapa yang mau di WA? Misalnya. Benar. Nah, jadi 3 klasifikasi ini menjadi penting. Nah, makanya kita harus bangun mitra. Komunikasi itu penting gitu. Nah, kalau misalnya hanya ditunggu membayar zakat, baru selesai, nggak ada lagi komunikasi, ya itu. Namanya manusia itu ya pentinglah komunikasi. Benar. Nah, itu tadi. Jadi level yang ketiga ini ideal. Punya uang dan memang punya kesadaran membayar zakat. Itu yang sebetulnya diharapkan oleh kita ingin seperti itu. Nah, orang yang seperti ini level yang ketiga, masih ada lagi level yang paling luar biasa. Ini orang unggul. Di atasnya itu. Lagi. Oh gitu. High class ini Pak Prof. High class. Yang ini punya uang. Iya. Dan siap, memang dia taat ibadah zakat. Dia juga mempengaruhi orang lain. Dia juga punya tanggung jawab moral untuk mengajak orang lain. Jadi orang yang seperti ini infaknya sudah pasti oke. Iya. Dia zakatnya pasti oke, infaknya juga ada. Juga penggerak nilai-nilai zakat. Banyak itu, bayar zakatmu. Dia telepon temannya, sudah bayar enggak? Belum. Iya. Ini yang kita harapkan. Level yang berarti dia menjadi apa ini? Bisa jadi fundraisingnya ini apa ya? Bisa jadi. Yang basnas. Dia tidak dia tidak masuk di struktur, tetapi dia adalah orang kaya tadi itu, tapi level yang sangat luar biasa. Ini yang paling ideal dan ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Kalau level yang paling rendah tadi itu punya uang, tidak mau bayar zakat, yang kita khawatirkan kalau dia pegawai temannya sudah bayar zakat, belum, tidak usah bayar. Ini kan itu bahaya tuh. Kalau satu orang dia bergabung berantai bisa. Ini yang dikhawatirkan. Jangan banyak seperti itu. Itu lagi Pak Prof, itu khawatir begitu. Sudah tidak ada yang tahu mungkin ya, tidak ada yang hitung juga. Nah, makanya memang bicara amil ini kita lihat berbeda kebijakan para sahabat. Ya. Nah, seperti yang kita diskusikan minggu lalu itu, Sayyidina Abu Bakar ya orangnya murah, pemurah dia, sudah tua, senior sekali, tetapi sangat tegas dan keras dalam kaidah dan hukum dalam persoalan zakat itu. Nah, lalu kemudian Sayyidina Umar justru dia melakukan kebijakan baru. Nah, lalu kemudian Sayyidina Utsman itu membangun kesadaran.
Tapi jangan lupa. Ya. Sayyidina Utsman membangun kesadaran, tapi kan uangnya banyak. Oh, memang agnia. Memang agnia. Iya, jadi iya. bagaimana kalau tidak bayar nanti saya bayar. Iya, Nah, iya, itu iya, kan iya. begitu kan. Sekarang ambil kita di Indonesia bagaimana Iya, bisa iya, dia iya. mau simpan hartanya di situ ya pasti terbatas ya. Ini jadi kelangsungan hidup Baitul Mal waktu itu Luar biasa ya. Ini dia orang kaya. Iya. Dia pemerintah, katakanlah amil. Iya. Allah. Ini yang mungkin kita butuh seperti itu juga Pak Prof. Ya, kita Artinya ada contoh-contoh misalnya ini kan khalifah, presiden, ya, penguasa. Ada presiden. Saya kira kita juga bupati, gubernur. Seperti itu. Dulu saya ingat ya, ada satu era di Indonesia, saya tidak mau sebut namanya. Basnas itu ketemu presiden. Sehingga harta presiden itu diserahkan ke Basnas. Istri para menteri itu juga punya program kerjasama dengan Basnas. Wah, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Jadi ini tadi jaringan kepemimpinan. Kepemimpinan, leadership. Amil tuh Pak Prof. Bagaimana kalau Basnas di daerah las kerjasama dengan bupati, cari bupati yang bisa kerjasama. Istri bupati Dharma Wanita kan. Masya Allah. Pak. Itu aset Pak Prof. Luar biasa. Aset umat kan. Nah, itu namanya terapi ekonomi gitu. Iya. Kalau hanya semua dipandang baik-baik, tidak ada evaluasi, nggak bisa. Sekarang kembali, klaster tadi ini Muzaki ini yang sampai 4 itu. Nah, kita bisa lihat apakah misalnya itu per tahun mengalami perubahan. Yang punya data itu siapa namanya? Amil. Maka tadi butuh profesionalisme. Nah, seperti itu. Kalau tidak, kita selalu berdoa terus. Amil itu rajin berdoa. Berdoa saja Bapak Prof. Maksud saya perlu ada ikhtiar. Iya, betul, benar. Ikhtiar dalam bentuk kepemimpinan, manajemen. Itu menjadi penting. Jadi amil itu bukan pekerjaan asal-asalan Pak. Bukan pekerjaan sambilan. Tidak bisa sambilan. Ini umat yang mau diurus gitu. Benar. Nah, jadi kalau masih ada berpikiran seperti itu sudah enggak bisa lagi. Enggak level lagi. Masa depan umat Islam ini salah satu poin penting adalah kualitas amil. Masya Allah. Benar. Karena dialah merancang bagaimana itu tadi penyelesaian fakir, penyelesaian miskin, penyelesaian mustabil, penyelesaian gharim dan seterusnya. Kalau nggak ada ini maka ini nggak selesai. Ini masalah-masalah sosial umat yang harus diselesaikan. Dan ini adalah potensial gitu. Nah kalau Pak izin Pak Prof, artinya mungkin di sepanjang pengalaman Pak Prof terkait dengan Basnas sendiri di tingkat ini kan ada kalau yang sekarang berkembang itu sesuai regulasi, sudah ada sistem penjaringan. Apakah kemudian itu menjadi standar atau masih kurang perlu diterapi lagi Pak Prof? Yang menyeleksi juga itu perlu dikasih briefing ya. Iya. Ada macam-macam gambaran gitu. Gambaran seperti apa? Potensi misalnya satu daerah ini seperti apa? Kita ingin menemukan amil zakat satu kabupaten atau provinsi. Maka seharusnya yang menyeleksi itu dia paham apa tantangan ekonomi, apa tantangan sosial pada daerah itu. Iya. Sehingga kemudian tim ini, pansel ini itu paham benar, ini tantangannya seperti ini. Orangnya ini gitu loh. Maka gitu. kemudian syarat-syaratnya seperti ini, kemungkinan besar calon ini bisa masuk. Iya. Kalau hanya pendekatan agama saja, ya iya. Tapi ini juga tantangan ke depan itu seperti apa? 5 tahun ke depan seperti apa? Ada semacam kajian. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi yang harus pertama diselesaikan adalah tim seleksinya. Ini. Ambil data itu dari Bapeda sebagai bandingan terhadap kabupaten atau provinsi. Berapa potensi umat Islam? Apa yang menjadi tantangan? Apa visi misi gubernur atau bupati tentang itu? Selaraskan itu. Baru kemudian kita sudah tahu cari orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Itu terapi yang benar Pak Prof ya. Itu yang terapi. Jangan sampai
penyakit lain kasih obat lain Pak Prof. Nah itu menjadi soal Pak. Benar ya. Ini kita mau selesaikan masalah umat, masalah masyarakat. Ini orang itulah. Itu salah satu yang harus dibenahi. Undang-undang sudah bagus. Tapi jangan-jangan tadi yang kita sebutkan itu tidak terselesaikan gitu. Ya. Karena kalau kita lihat ya Mu'adz bin Jabal ya sebagai amil, dia gubernur. Iya. Dia juga sangat paham tentang hukum Islam. Dia gubernur ya punya kekuasaan besar. Kekuasaan. Dia juga punya hukum, hukum. Dia sebagai amil diutus ke Yaman itu. Artinya kompetensi, integritas, kemampuan leadership ada sama beliau. Tentu dia sudah paham kondisi. Nah, seharusnya juga bagi tim sel ini paham itu. Siapa yang tadi memiliki kriteria itu paling tidak? Itu. Nah, kapan kita mengambil data dari Bapeda, kabupaten dan kota untuk menjadikan sebagai salah satu bahan dasar rujukan data seperti ini. Nah, oleh karena itu sering saya mengatakan bahwa badan amil zakat itu atau LAS itu harus posisinya sama dengan itu tadi Bapeda perencanaan daerah itu. Kalau ada namanya kalau di Pemda itu Prekda, perencanaan ekonomi daerah. Nah, itu juga. Itu menjadi penting. Jadi standar kita itu bergerak ada gitu. Jadi mesti begitu Pak Prof ya. Ini kan kita mau go public ini. Iya. Ini kan yang kita mau bina adalah sebenarnya warga masyarakatnya bupati atau wali kota betul. Kan secara formal kan begitu. Betul benar. Cuma kita wilayah pada segmen tertentu umat Islam. Nah sekarang berapa umat Islam? Ada data dari sana. Iya. Pelaku ekonomi berapa? Kemudian dia hitung dia punya UMKM berapa? Data dari situ. Kemampuan pajak berapa sebagai pengeluaran ya. Itu kan bisa menjadi bandingan gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang harus diselesaikan dulu adalah timsel Pak. Kalau timsel juga salah-salah ya akhirnya hasilnya juga akan sama seperti itu. Iya benar. Lakukan evaluasi. Nah sekarang itu mungkin terapi awalnya itu Pak Prof. Ya terapi awal. Baru kita dapat dia punya hasil yang betul. Masya Allah. Kita ini jarang ya mungkin ada cerita sukses zakat di Indonesia. Coba lihat jamaah haji. Bagaimana luar biasa. Tapi kalau zakat kita lihat sudah berapa tahun itu. Iya benar. Artinya ada juga aksennya cuma tadi tidak ada evaluasi, tidak nyambung dengan bagaimana program pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah, gubernur, bupati tidak percaya ke sana ya mungkin wajar-wajar saja. Ya bupati ya, saya ini bupati, tapi kan visi saya tidak relevan dengan Anda punya program gimana. Saya bupati 5 tahun ini, tapi Anda juga tidak mengakomodir saya punya visi misi bagaimana. Ini yang jadi soal gitu. Padahal yang dibina adalah masyarakatnya gitu. Iya. Ini adalah leadership. Butuh Masya Allah. Memang harus diserius Pak Prof. Tidak main-main Pak. Iya betul. Kalau kita ingin maju ya Pak Prof. Kalau kita ingin maju. Tapi kalau kita sekedar ibadah saja ya sudah selesai lah. Artinya itu kembali ke tradisional dulu. Sehingga nanti kalau misalnya masalah-masalah ekonomi umat Islam, masalah-masalah sosial ekonomi Islam yang bertanggung jawab itu salah satunya adalah Basnas Pak. Karena yang badan yang dipercayakan untuk mengelola. Iya, kalau Ustadz Agung ditanya, ya, apakah dai juga bertanggung jawab? Iya, kalau Basnas menyampaikan ke dai bahwa kau ceramah tentang itu ya, kalau tidak bagaimana? Iya, artinya menjadi penghubung kan? Penghubung saja. Bantu ini bahasanya ini nanti. Bahasanya. Kalau tidak hanya menjadi inisiasi saja. Benar. Jadi tanggung jawab Basnas itu ya tanggung jawab umat ekonomi sosial. Di situ ya Pak, pentingnya leadership seorang pemimpin Basnas. Ada dia membangun jejaring Pak. Membangun jejaring. Untuk sekarang agak susah kalau kita mengandalkan dana zakat. Agak susah Pak. Pertimbangannya apa Pak? Tadi kita mengenal 4 kelas. Iya, klaster ini. Para muzaki ini. A, B, C, D. A itu tadi yang bisa selain mengeluarkan zakat mempengaruhi orang. Iya. Yang B turun lagi ya. Iya. B tadi itu dia hanya mau semangat dan punya uang. Ya. Yang C ini tadi ya punya uang tadi tapi kan belum tentu. Iya. Yang D ini, klaster D ini
ini punya uang tapi memang tidak mau. Nah, sekarang kira-kira yang paling banyak di Indonesia yang mana? Itu juga harus ada ini Pak Prof. Sehingga saya mengatakan dana segar zakat itu susah. Kebutuhan kita besar. Kalau misalnya segmen yang pertama tadi, kelas A, itu sudah 30%. Nah, lalu kemudian turun-turun sehingga kemudian ada 50%. Kan sudah luar biasa. Luar biasa. Jangan-jangan ya segmen A itu hanya berapa persen, 0, sekian persen. Ini harus ada data pada setiap Basnas itu. Kalau tidak, kita menghayal saja. Artinya ini mungkin penyakit ini sama ini kelihatan bagaimana membangun satu sistem polarisasi di Basnas yang lebih solid, dan apakah kita terbentur dengan SDM atau menurut Pak Profesor seperti apa? SDM banyak sumber daya manusia. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan adalah komitmen. Komitmen itu. Komitmen untuk melakukan perubahan, perbaikan dan seterusnya. Kalau hanya komitmen, lalu kemudian tidak ada jejaring, tidak mampu membangun jejaring, tidak berbasis data. Kita butuh data. Data itu jelas ada di Bapeda, ada di UMKM, koperasi dan sebagainya, ada di Depsos, ada itu. Selaraskan dengan visi misi pemerintah, itu ada itu. Itu baru diramu. Amil zakat itu ya sebuah jabatan terhormat. Tetapi ada di situ sekretariat tetap. Ya. Yang dia harus bekerja untuk mengelola itu, menghimpun data. Menganalisa program. Dan saya kira di Basnas sudah ada itu ya, sudah ada. Mestinya Pak. Sudah ada itu, cuma memang kita perlu saling mengingatkan gitu. Bahwa sebenarnya amil zakat itu bertanggung jawab pada kelangsungan ekonomi sosial bangsa gitu. Ini undang-undang kan begitu. Iya benar. Apa gunanya undang-undang kalau nggak ada pertanggungjawaban begitu? Iya. Tapi amil itu sadar nggak bahwa dia bertanggung jawab pada kelangsungan itu? Nah itu persoalan. Makanya pertanggung jawab ke dewan kan ada, bukan sekedar dibentuk untuk sekedar memenuhi ibadah saja, tapi ada kewajiban yang lebih penting, ya, yang lebih komprehensif, yang sifatnya problematik. Nah itu berarti memang harus kita seriusi di bidang amil Pak Prof. Kalau saya seperti itu Pak. Iya. Tidak boleh main-main. Kita berharap Muzaki bisa serius juga dimasuk di level A, sementara amilnya seperti itu gimana? Bagaimana ya? Benar. Itu tadi. Saya mau bayar zakat, tapi tunggu dulu. Ini uang dikemanakan? Karena tadi mungkin manajemennya, transparansinya. Sebentar pidato-pidato ada, bayar dulu baru disampaikan. Tidak begitu Pak. Iya, karena cenderung orang juga melihat bukti hasil. Nah, apa yang dibuat ini? Karena tadi klaster itu ada. Kalau dia bertengkar ya sini saya kelola uangnya. Maka kemudian bisa nggak saya lihat seperti apa? Itu orang ingin supaya secara rasionalitas untuk naik kelas gitu. Iya. Saya juga bisa kampanyekan ke orang lain. Iya. Ternyata Basnas itu bagus. Programnya begini. Iya. Dia apalagi kalau punya jaringan dengan sesama pengusaha. Itu luar biasa Pak. Sudah aman, percayakan saja sudah ke sana gitu. Kan dari mulut ke mulut kan ini. Mulut ke mulut. Tapi sampai ke situ perlu nilai juang yang besar. Iya, benar. Nah, ini artinya ini bagian dari terapi ekonomi bagi. Terapi. Kalau tidak begitu sakit semua Pak. Iya, benar ini. Kalau ambil saja sakit bagaimana yang lain? Seharusnya itu kalau ditanya siapa yang paling gesit, siapa yang paling hebat di antara ada penerima zakat, ada wajib zakat, ada amil, maka yang harus paling gesit, paling hebat, paling unggul adalah amil. Karena selain tadi yang kita sebutkan tadi itu kan juga dalam Quran disebutkan wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Amil itu doakan mereka gitu. Jadi kalau amil itu gak pernah mendoakan muzaki, bagaimana nasibnya gitu? Iya, benar. Jadi jangan minta saja, harus doa. Minta saja doa. Iya, semoga agama kita ini luar biasa Pak Prof.
Nah, kamu datang bayar zakat, doakan mereka. Itu kan ada kompensasi spiritual, Pak. Tapi jangan ambil itu nanti berdoa kalau tiba musim penerimaan. Selanjutnya terputus dengan muzaki. Terputus. Ya, itu persoalannya. Nah, padahal itu dimaksudkan bukan saja secara moral kita punya tanggung jawab, tapi ada hubungan dengan vertikal. Dengan saya membayangkan kalau seseorang itu sudah sampai pada level atadia, penerima zakat itu, yang pengaruhi orang lain dan sebagainya. Nah, ini tadi kalau dia mau bikin usaha baru, misalnya, usaha baru, dia akan datang kepada Amil, Pak Amil, tolong kami didoakan. Saya mau lagi bikin usaha baru. Kalau ini jadi, di proposal kami sekian pajaknya, sekian zakatnya. Keuntungannya. Masya Allah. Ada nggak seperti itu? Luar biasa Pak Prof. Ini namanya wasolli alaih, doakan mereka. Orang merasa terkoneksi, terhubung terus dengan. Dia percaya. Iya, dia percaya. Dia menjadi konsultan spiritual dan konsultan bisnis, Pak. Jadi bukan saja bicara tentang hitungan kas keluar zakat, nggak tapi bisa, dia sudah datang. Minta doa. Masya Allah. Ini saya punya perusahaan tambang. Saya kerjasama dengan ini. Ada nggak teman-teman dari penerima zakat yang saya bisa rekrut sebagai karyawan gitu? Oh ada Pak, sekian orang. Namanya siapa? Oh nggak bisa, belum bisa terlatih. Kami siap membiayai untuk latihan mereka. Nah, kan bisa toh. Satu, ini proposal saya. Doakan ini. Kita doa bersama-sama. Kalau ini sukses, maka zakat masuk tahun ini sekian. Saya bayar pajak sekian. Kalau Amil ini berhasil merubah dirinya secara kelembagaan sebagai lembaga bisnis dan spiritual, lembaga pendorong bisnis dan spiritual, konsultan gitu. Konsultan. Tapi kalau hanya mengurus itu, mengumpul dan mendistribusikan, tidak bisa naik kelas. Dan praktis memang tidak akan maju-maju. Jadi perlu ada transformasi. Iya benar. Sekarang ini kita butuh partner. Orang semua butuh partner. Nggak ada yang hebat. Yang hebat, benar. Nggak ada yang hebat. Kita butuh kerja tim. Orang kaya ini butuh partner. Padahal tidak, ini yang poin itu jadikan role model, Pak Prof. Betul. Dulu orang lari kepada ulama. Sampai sekarang juga ya. Iya. Sekarang. Kalau selain ulama kepada siapa? Kepada orang terdekat. Siapa yang terdekat? Istrinya. Mungkin juga kepada temannya. Dalam era modern ini lari ke ulama, lari kepada konsultan gitu. Nah, bisakah kemudian Basnas ini transformanya menjadi konsultan? Tampilnya gitu? Seperti itu ya, performanya Pak Prof ya. Tampilannya seperti itu. Jadi aparatnya itu merasa ada ketergantungan moral. Oh di sana saja, di Basnas saja. Karena kehidupan ini Pak Agung, kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi besok ya. Dalam bisnis kan banyak hal-hal di luar dugaan kita. Misalnya, makanya kemudian dalam Islam konsep insya Allah itu ya. Nah sekarang tadi ini yang kelas excellent ini ya, karena takdirnya turun kelas, rugi misalnya. Iya. Bagaimana itu? Dalam usahanya misalnya. Dalam usahanya. Maka tempatnya untuk konsultasi kemana? Ya, benar. Kalau sudah terbangun komunikasi tadi, komunikasi yang, maka walaupun rugi tetap konsultasi ke sana. Ke Basnas. Iya benar. Jangan dia sudah rugi, sudah kehilangan kesempatan diskusi dengan orang Basnas. Kehilangan segala galanya, tidak bisa. Iya. Baik Pak Prof, kita ingin diskusi panjang terkait dengan terapi ini. Mungkin ada kata kunci terakhir Pak bagi pengelola amil zakat. Saya kira amil ini orang-orang yang terhormat, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bertanggung jawab pada terpilih pada sebuah daerah tentang masa depan ekonomi sosial umat Islam. Kita ingin ini melakukan transformasi. Bukan hanya mereka itu mengumpul dana, zakat, baru membagikan. Tetapi jadilah sebagai konsultan ekonomi, bisnis, dan spiritual. Sehingga kasih naik makam sedikit. Naik makamnya. Seperti itu. Kalau perlu pakai surban, pakai jubah. Orang percaya, ini kan trust ya, kepercayaan itu. Memang begitu. Nah, dengan pola itu maka kemudian rasa percaya diri amil itu
sebagai tim luar biasa, lalu kemudian reputasinya di masyarakat itu juga akan membaik dengan sendirinya. Masya Allah. Wah, saudara Pak Prof, ini tanpa terasa kita berjalan terus diskusi enak ya. Mudah-mudahan pemirsa diskusi kita enak, dan ini perlu menjadi pelajaran bagi saya dan kita sekalian, terutama Bapak sekalian para amil zakat yang disebutkan Pak Prof tadi adalah ini anugerah dan ini terpilih luar biasa yang diharapkan oleh Allah dalam membawa perubahan bagi umat Islam secara keseluruhan, insyaallah. Pak Prof, insyaallah terima kasih banyak. Insyaallah. Bersama nanti insyaallah kita lanjut lagi dalam. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.